Insya Allah saya akan mendatangi Universitas Udara untuk mempertanyakan kebenaran bahwasanya apakah benar ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Yang jelas kata Simon Simanjuntak itu 100 miliar persen, kalau saya tidak 1000% bahwasanya ijazahnya palsu. Takbir. Jasa palsu. Umat Islam terlalu rendah bisa tentang jasa palsu. Itu terlalu kecil. Karena perjuangan umat Islam bukan soal jasa Jokowi. Yang lain melihat masalah ijazah masalah besar. Pak Noel menganggap masalah ijazah Jokowi masalah kecil. Kalau menurut saya gimana? Berbeda. Urusan ijazah Jokowi bisa kecil bisa besar. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus Al-Mukarram Al-Habib Rizik, dan kami alhamdulillah diberikan kesempatan dan kepada habaib dan ulama serta para tokoh satu persatu yang kami selalu muliakan. Saya mau bertanya dengan hati juga kepada wamen juga nih. Si wamen juga sudah tahu saya dengan orang saya kan. Nah, begini. Pelandaran diri saya sudah lain. Nama saya sudah lain. Saya bagian dari TPWA. Gitu. Pelandaran demi pelandaran yang dilakukan oleh aparatur sehingga pelandaran itu tidak bisa ditegakkan dengan narasi dan kebenaran ini, seakan-akan kebenaran ini hanya dongeng belaka. Itu yang pertama. Artinya pelandaran apa? Pelandaran yang dilakukan oleh pejabat-pejabat khususnya Kapolri. Kenapa Kapolri tidak bisa menindaklanjuti dengan terjadi kejujuran dengan kilometer 50, bahkan juga pelanggaran yang lainnya? Pertama kali pelanggaran yang mengancam Joko Widodo adalah saya 2014 sampai 2015. Saya tidak setuju bahwasanya pelanggaran di Bandara Soekarno-Hatta, dan saya korbannya. 2019 ini juga korbannya, sampai saya dikebukin, di penjara, mata saya ditutup, sehingga ambulan yang tidak berdosa disetop. Di dalam undang-undang UNEPA, undang-undang itu tidak boleh ambulan disetop, ini disetop, disiksa, dipukuli. Ini bagaimana pelanggarannya tiap hari. Dan yang kedua, ini masalah tentang ijazah. Habib, saya mohon izin, saya mohon doa kepada semua yang ada di sini. Insya Allah saya akan mendatangi Universitas Udara untuk mempertanyakan kebenaran bahwasanya apakah benar ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Yang jelas kata Simon Simanjuntak itu 100 miliar persen, kalau saya tidak 1000% bahwasanya ijazahnya palsu. Takbir. Jadi begini, ya. Saya mohon doa juga. Setiap hari Jumat saya datang ke, tidak pernah saya habis terus datang Jumat, tapi tiba-tiba saya hadir kok tidak ada. Mungkin karena saya tidak konfirm ya kepada ini, saya tidak tahu apakah nanti akan ada lagi Habib untuk penanganan HAM. Karena HAM itu harus menegakkan kebenaran ini di muka bumi ini. Kenapa? Karena pelanggaran itu dilakukan dengan sengaja secara brutal yang mereka lakukan kepada rakyat Indonesia. Yang ketiga, yang keempat, bagaimana manusia mau kerja sementara pabrik tutup? Jangan salahkan nanti tanggal berapa tanggal mainnya. Kami memberikan waktu tanggal 17. Jika tanggal 17 tidak ada komennya tanggal 20, kami akan sembuh yang namanya DPR. Kami mohon izin lagi. Saya tidak pernah takut. Bahkan di dalam orasi saya, hai pejabat-pejabat diam, silakan tembuskan peluru-peluru dari ke dada saya. Saya tidak pernah takut pada kalian. Kenapa? Karena peluru-peluru tumpul buat diri saya. Hari ini saya mati, besok
kalian mati. Kenapa? Karena saya berjuang untuk membela kebenaran. Apalagi ulama kami di sini, bahkan ulama kami di Madura di sini, kami bakar itu untuk Cina. Saya bakar di bakaran Madura. Sekian hadir saya arahan buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini rasanya kayak Sallu ala Nabi. Ternyata hari Lebaran ada demo di Petamburan. Ini demo banget, depan wamennya langsung di demo. Alhamdulillah. Tapi Pak Wamen jangan kaget, beginilah Petamburan. Ya, sampai-sampai Pak Petamburan ada yang salah baca, dia baca Petamburan. Dia salah kirim tentara kemarin ya. Dia kirim panser, kirim tentara, pakai senjata, dia pikir pertempuran. Dia tahunya apa? Pertempuran. Alhamdulillah. Bapak Turkanai tadi sudah berapi-api saudara. Kita kenal beliau sering ikut pergerakan rakyat menentang segala macam kezaliman. Jadi betul yang beliau katakan, dan saya yakin Pak Wamen ini dulunya aktivis. Pak Wamen ini dulunya juga orang tukang demo. Tahu tuh kalau ada gejala-gejala yang berbahaya tahu. Nah, karena itu tadi sudah saya katakan, kalau pengangguran di Indonesia ini tidak diatasi, kita sama-sama khawatir kalau ke depan bisa terjadi revolusi sosial. Revolusi sosial bisa terjadi, orang kalau perut lapar, yang kerjaan nggak ada, pemerintah nggak bisa menyediakan lapangan kerja, ini berbahaya. Makanya tadi saya amanatkan ke Pak Wamen, tolong Pak ini tidak, tolong bagaimana lapangan kerja seluas-luasnya dibuka supaya tidak ada lagi pengangguran di Republik ini. Insya Allah. Sebab betul yang dikatakan Pak Durkan yang tadi, kalau rakyat terus-terus dibiarkan lapar, didolimi, saudara, keadilan tidak ditegakkan, hukum disembarangi, saya yakin juga besok akan jadi kerusuhan, besok akan jadi revolusi sosial, dan kalau itu terjadi, yang rugi kita semua. Na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Wamen bisa lapor ke Pak Menterinya, bisa lapor ke Bapak Presidennya, supaya apa yang disampaikan Pak Turkanen tadi itu bisa dijadikan masukan supaya penegakan hukum jangan dipermainkan. Dan informasi buat Pak Turkanen, Pak Aziz ini sudah membentuk tim. Jadi kalau soal KM 50 nggak usah khawatir, kita masih terus kita proses dan kita masih terus mengumpulkan bukti-bukti baru, saksi-saksi baru. Karena yang dulu nggak mau bersuara, kan sekarang mulai berani bersuara. Nah, jadi kita mulai kumpulkan lagi saksi baru, bukti baru, sedang dikerjakan oleh Pak Aziz. Tapi tentu kita harus tahu momentumnya yang tepat supaya kerja kita tidak sia-sia. Doakan saja supaya semua penegakan hukum, baik itu soal kanjuruhan maupun soal KM 50 dan lain sebagainya, ke depan bisa ditegakkan, yaitu pengadilan HAM-nya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya jawab. Adapun soal tenaga kerja ini mungkin Pak Wamen punya strategi bagaimana cara mengatasinya ke depan, kita bantu. Kalau Bapak berjuang untuk mengerjakan lapangan kerja buat bangsa Indonesia, kita bantu. Kalau Bapak diganggu oligarki, kita gebuk rame-rame oligarki. Setuju? Siap lawan oligarki musuh? Siap habisi oligarki musuh? Akbar! Sallu ala Nabi. Pak Wamen berkali-kali dengan takbir terus. Mudah-mudahan dapat taufik dan hidayah. Terima kasih. Itu kalian ya. Soalnya dijawab oleh Menteri kita. Kemudian soal jasa palsu. Umat Islam terlalu rendah bisa tentang jasa palsu. Itu terlalu kecil. Karena perjuangan umat Islam berasal dari jasa Jokowi. Setuju? Karena umat Islam bicara tentang publik yang besar. Dan kita mau diprovokasi dan hal yang kecil. Belajar dari apa yang tadi disampaikan imam besar kita, bicara semua hal yang besar. Jadi itu terlalu kecil. Nah, kemudian ada orang menyampaikan suatu miliar, yakin bahwa ijazah Jokowi itu palsu dan kalau saya sebagai maaf ya, aku kan kita mendengar sekali lagi mungkin beda dengan saya. Saya menyampaikan itu palsu, tapi nggak apa-apa, itu perbedaan. Dalam Islam bedakan perbedaan. Perbedaan itu tidak dimusuhi. Tapi saya sekali lagi perjuangan masa perubahan banyak dan besar sekali.
menjaga republik ini. Selesai dari pemerintahan Pak Jokowi ada lagi isu, tapi kita masih punya imam besar, punya konsistensi dan bergerak. Tetap Habib Rizik sebagai ancaman. Ancaman untuk apa? Mereka yang rakus sudah pasti. Mereka yang menghancurkan bangsa sudah pasti. Karena disitu apa? Peristiwa orang Kristen yang butuh dilindungi, Pak. Bayangkan kalau seandainya umat Islam hancur, maaf, pasti mereka yang haus terhadap kekuasaan dan duit. Tadi yang saya sampaikan, tapi disiplin sekali. Ke depan ini, kalau salah penanganan, itu revolusi penanganan. Kalau suku revolusi, kalau chaos sosial, dia nggak terkendali. Di sini enak. Saudara-saudara saya yang di sini, itu dipimpin oleh Habib Rizik langsung. Tidak berhenti dan jalan-jalan. Lalu di luar sana yang mau dikontrol, chaos itu. Apalagi Indonesia hari ini ada yang namanya bonus demografi. Bonus demografi ini kalau salah penanganan, baru maaf, di mana-mana jomblo semua fungsinya, perampok, copet, maling semua. Orang lapar nggak punya nyali, Pak. Istilahnya orang lapar nggak punya nyali. Yang dia punya Pak nekat. Orang nekat itu udah nggak rasional, Pak. Nyali nggak ada, kita itu semua punya nyali. Orang yang duduk sih udah punya nyali semua. Tapi kalau orang sudah nekat, aduh, kacamata saja kita bisa sampai ambil, Pak. Makanya udah maaf. Kan kita nggak mau begitu. Nah, kita sebagai anak bangsa, pemilik saham republik, saya sampaikan sekali, kita semua di sini pemilik saham republik, punya hak untuk mendapatkan pekerjaan, punya hak untuk mendapatkan pekerjaan, dan itu perintah undang-undang, bukan diperintah oleh Immanuel Ebenezer, bukan diperintah oleh Pak Prabowo, bukan diperintah oleh Jokowi, bukan diperintah Habib Rizik, tapi diperintah oleh undang-undang. Jadi semua kawan-kawan yang di sini, sekali lagi, ini peluang besar kita. Pemimpinnya Prabowo yang punya komitmen, yang sudah selesai dengan hidupnya. Menteri Pak Yasri itu guru besar dan keimanannya juga orang yang taat pada agamanya. Namanya juga Yasri yang dipindahkan. Insya Allah nanti bapak-bapak yang sedikit kurang pekerjaan datang pekerjaan. Ini kerja. Kita ada BLK kita ikut balai latihan kerja kita. Ini bukan omong-omong, kita buktikan. Apalagi sudah amanahnya dari Habib Rizik ya, dosa. Kalau imam besar ulama menyampaikan amanahnya ke saya, kata saya gak ikutin. Waduh, sama untuk saya gak mau saya punya lawan Rizik lah, saya jangan lawan ulama. Karena doa ulama itu pasti jarak lah. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat semua yang ada di sini, peluang ke depan ini lapangan kerja itu begitu besar. Memang kita berhadapan dengan calon ya, kalau tenaga kerja, Pak. Orang dari cuma 4 juta, 3 juta, mintanya 80 juta, 30 juta, 15 juta. Undang-undang atau konvensi internasional labor organisasi tidak boleh mencari kerja diminta uang. Itu sudah internasional kita, dan undang-undang kita memperkuat. Jadi cari lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya hari ini. Kita akan kasih informasinya dan nggak boleh diminta duitnya. Dan juga kita lagi memperjuangkan soal apa? Batasan umur dan syarat itu juga kejahatan. Orang mau kerja syaratnya umur, kacau. Ini lebih gila menurut saya. Ya kan? Cuman ngangkat TV dari sini ke sana syaratnya S1. Gila. Syaratnya SMA, bisa bersinting. Nah, inilah kebiasaan apa? Pejabat-pejabat kita yang korup. Mereka bermental apa? Bermental ormas yang kriminal. Ya, negara mewariskan itu selama ini. Sedikit-sedikit minta jatah, sedikit-sedikit minta jatah. Yang akhirnya hak
kita semua sebagai warga negara bilang hak untuk mendapatkan pekerjaan. Akhirnya apa? Industrial kita hancur, PHK di mana-mana karena dipalakin, padahal mereka sudah bayar pajak. Nah, perilaku ini di pemerintahan Pak Prabowo sudah sedikit tereliminasi dan kita akan lawan. Jangan kita biarkan para bandit-bandit itu yang dijajah itu kita semua dimiskinkan aja terus biar chaos. Kita dengan kita berantem, kita dengan kita saling bunuh, dan ini sekali lagi ini membuat Pak Prabowo marah. Pak Prabowo tidak menginginkan itu. Pak Prabowo sudah melawan oligarki, dilawan. Penegakan hukum yang ditegakkan, dihancurin, diganggu lagi. Untuk ada habis di sini. Kalau nggak ada, aduh saya nggak tahu. Porak-poranda di publik ini. Udah cukup kemarin di 2019 lah. Saya terakhir 98 dulu kita difoto. Yang kita takutin cuma satu, FPI bukan ada lagi. Takut banget ya udah FPI yang leader ya. Lebih leader. Apalagi kita ada habis ini yang leader kita. Kita lawan tank itu udah kita bolak-balikin tuh. Lawan tentara, lawan terus sudah biasa. Pas lihat FPI kan gitu. Gak mau ini gak bisa. Sakit perut kita. Ampun deh, nyerah kita. Terus apa? Ada komitmen moral di sini tegakkan. Jadi sekali lagi itu bapak-bapak semua yang dari pertanyaan itu kami punya balai latihan kerja kawan-kawan dan balai latihan kerja kita gratis ya. Kalau buat untuk menambah skillnya, kemudian ada proses pemagangan. Ada proses pemagangan ke luar negeri itu juga kita buka uang sebesar-besarnya. Dulu saya jadi maki karena ada orang-orang yang tabung aja dulu, saya kan tabung aja. Orang kamu sama saya, tapi nggak apa-apa. Nah, kita ke depan mau semua warga negara ini harus mendapatkan haknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Masya Allah luar biasa. Jadi kita rasa jelas. Walaupun tadi ada perbedaan, Pak Zulkarnain melihat masalah ijazah masalah besar. Pak Noel menganggap masalah ijazah Jokowi masalah kecil. Kalau menurut saya gimana? Berbeda. Jangan. Walaupun lebaran depan urusan ijazah Jokowi bisa kecil bisa besar. Mau tahu nggak? Bulan depan. Sekarang juga. Sebelum kita melakukan bisa kecil bisa besar. Dan betul Pak Zulkarnain bisa jadi masalah besar. Betul juga Pak Noel bisa jadi kecil. Kecilnya kalau gimana? Kalau Jokowi langsung menunjukin ijazah. Kecil selesai itu ya Pak. Ini jadi besar gara-gara ijazah itu ngumpetin terus. Ahli besar dan berlarut-larut jadi polemik. Sudah kalau saya nggak pusing-pusing saya tanya, betul udah ijazah S3 betul? Mana buktinya? Saya tunjukin selesai. Betul. Jadi masalah kecil bisa juga kecil sendirilah. Ini pertemuan luar biasa, saudara bagus tadi yang sudah disampaikan. Nggak apa-apa kita berbeda silakan, nggak apa-apa. Tapi betul yang beliau maksudkan tadi itu apa-apa yang kita lihat sebagai musuh bersama ya kita lawan bareng. Nah, jadi seperti apa? Seperti oligarki musuh, koruptor. Ini kan musuh bersama kita semua. Nah jangan sampai mereka menggerogoti daripada negara ini, kemudian kita menjadi terpecah belah dan negara kita hancur. Gak boleh. Negara kita harus tetap hidup sebagai NKRI. Insya Allah. Sampai tanya semua siap bersatu, siap terus berjuang, siap menjaga NKRI, siap menjaga negara, siap membela bangsa, siap membela agama. Takbir. Angkat tangan semua takbir. Alhamdulillah. Jadi pokoknya selama Pak Prabowo dan seluruh kabinetnya memerangi korupsi kita dukung dia. Selama beliau
berkomitmen untuk terus menjaga persatuan kesatuan, kita dukung beliau. Tapi kita minta jangan omong-omong aja nih. Tapi betul-betul Prabowo betul-betul berjuang dan kita akan selalu menyertainya. Betul? Betul? Yang penting jangan kayak kemarin tuh hidup Jokowi, kacau dah. Kacau. Mesti berbahaya. Saya tegur dijawab sama orang Prabowo itu keceplosan. Kenapa keceplosannya begitu? Keceplosannya tangkap Jokowi begitu dah. Tapi betul tadi yang disampaikan oleh Pak Aziz Yanuar, segala problem di negeri kita termasuk urusan Pak Jokowi sekalipun, silakan tuduh beliau dengan aneka ragam tuduhan, tapi kita mesti punya bukti dan proses di jalur hukum, saudara. Siapapun kita nggak peduli, Pak Jokowi kah, Pak Luhut kah, siapapun yang betul-betul kita punya bukti mereka melakukan korupsi maupun nepotisme, kita tempuh jalur hukum. Siapapun di negeri ini tidak ada yang kebal hukum, betul? Siapapun yang salah harus diproses hukum. Setuju? Siap kalau hukum? Siap tegakkan hukum? Takbir! Semua alun-alun. Tapi keluar dari sini damai-damai aja ya. Karena masalahnya lagi lebaran dari tadi kayak orasi di apa gara-gara ada Pak Wamen dah di rumah dulu. Bukan aromanya aroma demo, aroma 98 dulu. Dan terima kasih buat Pak Nul, beliau kemarin itu luar biasa melakukan pembelaan habis-habisan kepada Haji Munarman. Saat ada terorisasi Haji Munarman, beliau ini kawan baik Pak Haji Munarman. Dulu semasa jadi aktivis, saudara, Haji Munarman diterorisasi, beliau bukan teroris, difitnah, diterorisasi. Tapi alhamdulillah, walaupun berbeda jalan dengan Pak Nul ketika itu, tapi tetap beliau memberikan pembelaan kepada Pak Munarman di pengadilan dan seterusnya untuk membuktikan kalau Haji Munarman bukan teroris. Nah, saya berharap di periode sekarang dan seterusnya Pak Nul tidak ada lagi terorisasi, tidak ada lagi kriminalisasi, tidak boleh ada lagi penghinaan penodaan terhadap suatu agama, tidak boleh ada lagi penodaan penistaan terhadap ulama. Insya Allah. Mudah-mudahan kita baca surah Al-Fatihah, kita mohon kepada Allah agar kita semua disatukan dalam iman, dalam Islam, dalam ihsan. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini kita akan bersamaan foto-foto, tapi kita minta cepat karena udah masuk waktu asar nih. Berkelompok, jangan dua orang. Nah, pertama saya akan berfoto dulu dengan para tokoh yang di depan, dan kalau Pak Nul punya ada staffnya yang ikut, silakan ajak maju ke depan, kita foto bersama para tokoh di sini. Setelah itu kita serahkan ke Habib Hamzah untuk atur semua, dibantu nanti Habib terus dan lainnya, Ustaz Adi Amri per kelompok. Kalau kelompoknya lebih besar lebih baik didahulukan. Kalau rombongan 20 orang, 30 orang lebih baik didahulukan biar lebih cepat selesai. Insya Allah. Jangan lupa ya, Selaman jangan main tarik deh. Nah, ini kalau main tarik bubar urusannya. Selaman aja biar kita ini hari suasananya luar biasa, bandol, begitu baik. Itu saja akhirnya dari saya. Yuk kita baca surah Al-Fatihah agar Allah menjadikan Indonesia baldah thayyibah, baldah mubarakah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada seluruh para pemimpinnya, dijadikan pemimpin yang adil, yang jujur, yang amanah, negaranya dimakmurkan. Dan kita mohon kepada Allah agar negara ini dijaga dari oligarki busuk, dari pejabat-pejabat bedah, dari para perusak dan pengadu domba umat. Lahan ini yang wal kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.